Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu, baik. Bu, gimana, Bu? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tidak terasa, ternyata satu semester ini sudah hampir selesai ya. Jadi mungkin pekan depan adalah pertemuan terakhir ya. Benar nggak ya? Benar ya? Sekarang kan pertemuan ke-14 ya. Jadi pekan depan adalah pertemuan ke-15, pertemuan terakhir, dan sebenarnya hanya review saja gitu ya. Jadi mungkin kalaupun misalnya ada kelas, ya kita akan sebentar saja mereview apa yang udah pernah kita pelajari selama satu semester ini gitu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir ya, yaitu tentang intimasi ya, intimasi dan seks ya, dan perilaku seksual ya. Jadi ya mungkin ini materi yang cukup sensitif sebenarnya karena saya ada anak kecil gitu ya di samping saya, jadi nggak bisa terlalu vulgar gitu ya. Iya, silakan. Oke, saya share materinya ya. This call is now being recorded. Kelihatan materinya? Sudah, Bu, kelihatan. Oke, ya intimasi dan seks ya. Besar dulu sebentar. Baik. Oke, pertama kita belajar tentang intimasi dulu ya. Intimasi sebenarnya udah sering sekali kita bahas ya, terutama ketika kita belajar tentang teori cintanya segitiga Sternberg gitu ya. Itu dibahas lumayan mendalam ya tentang intimasi. Nah, sebelum itu kita akan belajar bahwa, dan mungkin juga sudah pernah belajar ya di psikologi perkembangan, bahwa ketertarikan seksual itu sudah dimulai ketika terjadi masa pubertas. Ya, pubertas itu dimana hormon-hormon pertumbuhan yang ada di dalam tubuh manusia ya, terutama hormon-hormon kedewasaan yang merubah mungkin secara fisik gitu ya, maupun juga secara psikologi seseorang, itu mulai terjadi di usia belasan tahun ya. Mungkin kalau laki-laki sekitar 11, 12 ya ke atas ya. Kalau perempuan bisa jadi mungkin diawali ya di usia 9 ya, bahkan ya yang paling cepat, atau mungkin 10, 11 gitu ya. Dan mungkin sekitar usia SMP ya, SMP itu bekerja gitu ya. Dimana hormon-hormon pertumbuhan itu merubah fisik perempuan ya, perubahan-perubahan ya, misalnya pembesaran dada, kemudian juga pinggul gitu ya, kemudian juga organ-organ reproduksi sudah bisa bekerja ya, dan laki-laki juga sama ya, perubahan suara, kemudian juga mulai tumbuh jakun ya, dan juga mungkin apa namanya, mulai ada perasaan-perasaan yang berbeda terhadap lawan jenis ya. Itu juga merupakan satu perubahan yang terjadi di masa pubertas ya. Nah, tapi di masa-masa remaja itu biasanya ya masa-masa yang ketika semua anak di masa itu ya, semua remaja di masa itu sedang mengalami perpindahan antara dunia kanak-kanak menjadi dunia yang dewasa gitu ya, dimana banyak sekali ya mungkin ketidaknyamanan ya, karena perubahan fisik juga ya, perubahan suasana emosi ya, itu dirasakan oleh semua orang, sehingga mungkin setiap orang tuh berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut gitu. Dan biasanya mungkin udah mulai merasa nyaman ketika di usia SMA gitu ya, usia
17-18 tahun ya, dan siap untuk masuk ke dunia orang dewasa secara penuh ya, secara full. Nah, Erikson ada pada tahap di usia dewasa muda ya, usia 18-an ke atas kalau menurut Santrok ya. Itu masuk dunia intimacy vs isolation ya, di mana seseorang itu akan mengalami entah itu dia akan bisa menjalankan intimasi atau dia justru mengalami isolasi ya. Dan mungkin ya banyak orang yang udah mulai membangun hubungan romantis ya dengan lawan jenisnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di Papalia di tahun 2007 ya, orang dewasa muda dimulai pada usia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Pada masa ini ya, individu memiliki cinta yang dewasa, yang berarti memiliki komitmen ya. Kemudian juga mulai merasakan keinginan untuk menyalurkan hasrat-hasrat seksual ya, melakukan kerjasama terutama dengan lawan jenis, dan kompetensi ya, sekaligus sahabat ya. Jadi itu inti dari apa yang ada di dalam intimacy, adanya komitmen, penyaluran hasrat seksual, adanya kerjasama, lalu kompetensi ya, berusaha untuk mencapai kemampuan dirinya yang paling baik ya, sekaligus juga bersahabat dengan lawan jenisnya. Kemudian ada di dalam satu penelitian ini ada hubungannya sama ini ya, hubungan antara intimasi dengan jarak ya. Dua jenis hubungan yang dapat terjadi berdasarkan jarak ya, yaitu geographically close relationship dan long distance relationship ya. Jadi ada yang biasa ya, short distance sama long distance ya. Yang geographically close relationship dikenal sebagai sebuah hubungan romantis yang kedua belah pihaknya pada lokasi yang sama atau berdekatan. Jadi ya misalnya kalau orang yang sudah menikah tinggal dalam satu rumah ya, dalam satu kampung ya, yang saling berdekatan. Sedangkan long distance relationship merupakan hubungan romantis yang kedua belah pihaknya terpisah secara geografis atau yang sering disebut juga dengan hubungan jarak jauh atau LDR ya, long distance relationship. Kita seringnya ngomongnya LDR. Kemudian Holt dan Stone itu menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorisasikan ya pasangan yang menjalani pernikahan LDR ya, long distance relationship ini. Jadi ada beberapa kategori ya, yang dimaksud dengan long distance itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi misalnya usia kategori waktu berpisah, misalnya apakah kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan ya. Kemudian 3 kategori waktu pertemuan, kalau yang 3 kategori waktu berpisah berarti ya yang sama sekali nggak berpisah, kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan ya. Kemudian 3 kategori waktu pertemuan ya, sekali seminggu hingga sebulan, kurang dari 1 bulan ya. Jadi misalnya kalau orang yang tinggalnya beda kota gitu ya, kan ada juga misalnya kalau waktu konseling tuh sering juga saya mendapati satu keluarga ya, di mana sang bapak itu mencari uangnya itu jauh sekali dari rumah. Jadi dia cuma pulang seminggu sekali gitu, ketemu sama keluarganya itu seminggu sekali ya, seperti itu. Nah itu termasuk dalam LDR atau tidak? Atau mungkin juga ada yang misalnya ada yang tugas sekolah lagi ya di luar negeri ya, dan misalnya ketemuannya paling cuma 6 bulan sekali gitu misalnya. Itu berarti termasuk LDR yang dalam kategori waktu pertemuannya cuma seperti itu gitu. Lalu dan 3 kategori jarak ya, 0 sampai 1 mil, 2 sampai 294 mil ya, atau 250 mil. Nanti tolong dicek 1 mil itu berapa kilometer ya, karena mil ini biasanya satuan yang dipakai di barat ya, sedangkan kalau kita seringnya pakainya kilo ya, kilometer. Misalnya kalau Bogor mungkin berapa, 80 km ya atau 70 ya. Bandung berapa ya, bisa sampai 100-an lebih ya kilometer misalnya.
Nah, itu berarti berapa mil ya, berapa mil di dalam satuan waktu dalam mil, satuan jarak dalam mil. Nah, Robert Sternberg memiliki sebuah teori tentang triangular theory of love ya, dan dia membagi tingkatan cinta menjadi 3 bagian, yaitu intimacy, passion, sama komitmen. Ini kita udah pernah pelajari ya, cuma kita review sedikit aja. Intimacy atau kelekatan ya menjelaskan adanya kedekatan antara satu sama lain ya, adanya perasaan cinta dan rasa berbagi antara satu sama lain ya. Jadi bagaimana kalau orang yang melekat ya, misalnya kayak lem itu kan pengennya deketan gitu ya, dan namanya kelekatan berarti tidak hanya kelekatan secara fisik saja gitu ya, tetapi secara hati juga gitu. Lalu passion ya, di sini kayak semacam apa namanya, perasaan gairah seksual ya, dan daya tarik atau attraction ya, dan ada euforianya gitu ya, jadi ada perasaan exciting, ada perasaan ingin selalu bersamanya gitu, menguasai apa, memiliki orang tersebut gitu ya. Hal ini yang didorong apa namanya, dapat mendorong dua orang untuk selalu bersama-sama. Lalu kemudian ada komitmen, yaitu keinginan untuk tetap setia pada orang lain dan bertahan ya di dalam hubungan jangka panjang. Nah, setidaknya ada 6 aspek yang mempengaruhi intimasi, yaitu pengetahuan yang pertama ya, caring ya, interdependence, mutuality, kepercayaan, dan komitmen. Kita bahas nomor 1 ya, tentang pengetahuan. Jadi sebuah hubungan dibentuk dari sebuah ekstensi personal, adanya rasa nyaman dan pengetahuan mengenai pasangan satu sama lain. Jadi di sini pasangan saling bertukar informasi tentang dirinya sendiri ya, tentang siapa keluarganya, silsilahnya, keinginannya, perasaannya, mimpi-mimpinya gitu ya. Dan hal ini tidak mereka ceritakan pada orang lain kecuali pada pasangannya. Dan ini sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya kalau kalian menikah, maka yang perlu dilakukan adalah keterbukaan masing-masing ya. Jadi biarkan apa namanya, mungkin kalau di dalam psikologi sosial namanya self disclosure ya. Jadi membuka diri ya kepada orang yang sudah menjadi pasangan kita ya, pasangan yang sah, sehingga dia tahu apa yang apapun ya tentang diri kita gitu. Begitu juga pasangan kita ya, dia juga harus memberitahu apa saja tentang dirinya yang perlu kita ketahui gitu ya. Yang kedua adalah caring ya, perilaku caring, atau mungkin apa namanya, saling memperhatikan gitu ya. Jadi satu sama lain meningkatkan keintiman atau intimasi ketika individu tersebut percaya bahwa pasangannya dapat mengetahui, memahami, serta mengapresiasi dirinya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ada misalnya nih, kalau satu pasangan yang mungkin sama-sama temen gitu, udah terbiasa berteman, udah terbiasa melakukan aktivitas bersama-sama gitu ya. Kadang-kadang akhirnya tidak menjalankan perannya sebagai suami atau perannya sebagai istri dengan baik, karena merasa dia udah tahu gue gitu ya, dia udah tahu saya ini gimana gitu ya, jadi nggak perlu lah gitu ya, misalnya apa namanya, memberikan perhatian yang lebih gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak benar, karena setiap orang pasti ingin mendapatkan apa namanya, ingin mendapatkan perhatian dari pasangannya. Kemudian yang ketiga, menjalin sebuah intimate relationship ya. Dalam menjalin sebuah intimate relationship timbullah sebuah perasaan ketergantungan. Jadi interdependence ya, saling tergantung. Perlu diperhatikan hal yang dilakukan pasangan akan memiliki pengaruh bagi pasangan yang lainnya. Terutama kalau nah ini juga hal yang sangat penting ya. Jadi kalau misalnya sudah membentuk suatu keluarga, maka itu jadi tim gitu. Keluarga itu menjadi satu tim kehidupan gitu misalnya ya. Menjadi satu tim kehidupan, sehingga apapun yang dihadapi apapun yang masalah yang dihadapi oleh seseorang itu akan menjadi masalah bersama. Seperti itu. Jadi ada interdependence ya. Jadi mungkin kalau suaminya punya masalah di kantor, berarti yang istrinya mensupport, memberikan semangat, memberikan dukungan gitu ya, sehingga suaminya tuh merasa
nyaman gitu, merasa oh saya ada yang mensupport loh gitu, meskipun dia mungkin di kantornya sedang menghadapi tekanan seperti itu. Oh iya, sebaliknya suami juga perlu mensupport istri ya, meskipun misalnya kalau istrinya nggak bekerja, tapi pekerjaannya kan banyak di rumah, nggak cuma bersantai-santai gitu ya, tetapi mengurusi anak ya, kemudian juga bersih-bersih rumah, masak gitu ya, dan mungkin juga mengajarkan anak mengajarkan anak pelajaran-pelajaran sekolah, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya. Nah, kemudian yang keempat, jadi ini aku dan dia menjadi kita. Jadi ini bahasanya adalah bahasa kita, bukan bahasa saya dan dia gitu. Jadi kalau udah menjadi pasangan berarti tadi ya, ada hubungannya dengan tadi menjadi satu tim. Jadi bahkan ada beberapa peneliti yang menganggap bahwa pasangan yang menjalani intimate relationship hanya mengukur seberapa banyak hal yang dapat mereka lakukan bersama gitu. Dan tentu saja ini kalau misalnya sudah bisa dilakukan ketika sudah terikat dalam satu ikatan pernikahan. Kemudian yang kelima, membentuk sebuah kepercayaan sangatlah dibutuhkan toleransi yang tinggi sebagai perwujudan rasa adil dan rasa hormat antara pasangan satu sama lain. Jadi kepercayaan ya antar pasangan itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Sekali kepercayaan itu hancur, maka biasanya akan sulit tuh untuk membentuk kembali gitu ya kepercayaan tersebut gitu. Jadi misalnya ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada pasangan kita ya. Jadi bagaimana kita menjaga kepercayaan ya, misalnya seorang istri kan di rumah dia menjaga kehormatan keluarganya ya, menjaga harta benda keluarga gitu ya, terus menjaga anak-anak gitu ya. Nah, suami di luar juga dia perlu menjaga kehormatan keluarganya, kemudian juga dia bersusah payah mencari nafkah gitu ya, tapi juga harus menjaga perasaan istri dan anak-anaknya gitu. Itu adalah rasa yang adil dan saling menghormati antara pasangan satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah komitmen. Ini diperlukan dalam sebuah hubungan karena mencerminkan adanya sebuah harapan untuk selalu bersama tanpa batas waktu. Jadi komitmen ini sangat penting sekali dalam satu hubungan gitu ya. Dan komitmen yang paling kuat ya biasanya bisa dipertanggungjawabkan itu biasanya adalah pernikahan kan ya. Jadi karena komitmen itu kan memerlukan investasi waktu, tenaga, sumber daya gitu ya untuk mewujudkan komitmen tersebut. Kalau misalnya nggak ada komitmen ya, suatu hubungan tanpa komitmen tentu akan melelahkan gitu ya, melelahkan kita aja gitu. Misalnya ya ada rasa cemburu, kemudian kadang-kadang kalau misalnya suaminya sibuk dengan kegiatan aktivitasnya atau kesibukan untuk mencari uang gitu ya, merasa tidak diperhatikan gitu ya, menjadi ada rasa cemas ya, bagaimana ya, jangan-jangan dia udah nggak cinta lagi sama saya gitu ya, karena udah lama sekali nggak menghubungi saya misalnya. Itu kan sesuatu yang melelahkan gitu ya secara emosi ya. Nah, kalau misalnya misalnya nih ya, kalau orang sudah bisa berkomitmen, kemudian juga dia mewujudkan komitmennya di dalam sebuah ikatan pernikahan, dia bisa fokus ke urusan yang lain ya, mengejar mimpi-mimpi itu sangat bisa dilakukan ya setelah menikah juga gitu ya. Jadi ya meskipun nanti bisa diatur ya, di manage, misalnya siapa dulu yang mengejar mimpi, nanti gantian gitu, seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan komunikasi ya bersama pasangan. Nah, lalu bagaimana dengan intimasi dan perilaku seksual ya? Nah, antara intimasi dan seks itu dijembatani oleh komitmen tadi, yaitu pernikahan ya. Jadi pernikahan itu adalah bentuk komitmen yang paling kuat, kemudian juga paling bertanggung jawab ya. Kemudian mendatangkan ketenangan ya. Jadi orang udah nggak perlu repot lagi mencari sana sini gitu ya. Tapi udah fokus ya ke tujuan hidupnya selanjutnya gitu ya. Meskipun tujuan hidup pribadi itu akhirnya harus dileburkan dengan tujuan bersama pasangan kan ya.
Jadi harus ada namanya visi misi keluarga ya. Jadi tujuan target keluarga itu apa gitu. Misalnya mungkin 5 tahun ke depan, oke lah saya mungkin masih apa namanya jadi karyawan sambil mungkin kuliah gitu. Kemudian juga mungkin anak baru 1 masih kecil ya, masih belum terlalu banyak kebutuhan gitu ya. Nah kemudian kuliah selesai, misalnya S2 selesai, saya akan masuk ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar dan menjamin kebutuhan keluarga gitu dengan baik. Anak-anak juga mungkin udah mulai nambah ya, 2, 3 gitu misalnya. Nah itu kebutuhan anak udah mulai banyak ya. 5 tahun berikutnya mungkin anak udah ada yang mulai masuk TK, masuk sekolah, itu juga akan butuh biaya besar. Jadi itu bisa fokus dengan target-target seperti itu, dengan target-target anak dan keluarga gitu. Misalnya anak udah besar-besar, udah mulai masuk sekolah semuanya, istri udah mulai bisa masuk ke dalam target pribadi. Ini mungkin pengalaman pribadi gitu ya, tapi mungkin bisa jadi pelajaran. Kalian mungkin berbeda gitu ya, berbeda dengan apa yang saya alami gitu ya. Tetapi itu mungkin yang bisa kita lakukan gitu. Jadi semuanya itu tumbuh, semuanya berkembang, semuanya itu merasakan bahwa keluarga ini mendatangkan manfaat gitu ya bagi dirinya sendiri maupun mungkin ya ilmunya itu juga akan berguna bagi orang lain. Apalagi mungkin kita kan belajar dalam hal psikologi ya. Jadi sebenarnya mungkin ya profesi yang akan kita lakukan adalah profesi jasa gitu ya. Jasa bagaimana kita membantu orang lain memecahkan masalahnya gitu, seperti itu. Dan ini target-target yang jelas ini ke depannya itu akan menimbulkan ketenangan, fokus, ketenangan, kemudian juga tidak main-main ya di dalam menjalani hidup gitu. Karena pasti semua itu ada fasenya gitu. Dan itu biasanya berkejaran dengan umur, berkejaran dengan mungkin tadi ya anak-anak gitu ya. Nah biasanya itu juga akan dilihat oleh anak-anak. Kalau misalnya kalian punya anak nanti, pasti kan yang pertama kali dicontoh oleh anak-anak kita ya adalah kita ya, orang tuanya gitu. Jadi mereka akan melihat orang tuanya seperti apa sih, orang tuanya senang main-main gak sih gitu ya, orang tuanya itu serius gak sih dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu gitu ya. Itu akan dilihat semuanya oleh anak-anak. Dan ketika kita punya pikiran-pikiran semacam itu, maka tidak ada lagi waktu untuk tengok kanan tengok kiri gitu ya, nyantai gitu ya, tetapi kita berusaha bersungguh-sungguh serius gitu. Karena kan kalau misalnya kita belajar di psikologi perkembangan, itu masa-masa dewasa akhir ya, itu akan dipenuhi oleh masa apa namanya mungkin generativity VS ya, versus disappear. Generativity, apakah dia merasa puas dengan dirinya, kemudian juga dia bisa menyampaikan apa namanya pengalaman-pengalaman yang berharga selama hidupnya itu ke orang-orang muda ya, orang-orang generasi berikutnya gitu. Sedangkan kalau disappear itu dia merasa putus asa, merasa kecewa dengan hidupnya, merasa tidak sukses, merasa tidak bisa mencapai apapun gitu ya. Dan itu kuncinya adalah di usia muda gitu, di masa-masa kalian nih ya. Kalau masa saya 40 tahun udah dewasa menengah gitu, udah dewasa menengah, meskipun masih bisa maksudnya beraktivitas, masih bisa belajar, masih bisa masih punya mimpi yang bisa diwujudkan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau mau kita mencanangkan kesuksesan kita, itu mulai dari usia-usia kalian, di usia-usia dewasa muda gitu. Tadi menimbulkan ketenangan ya, ketenangan dan fokus untuk mencapai sesuatu. Lalu memenuhi kebutuhan fisik untuk laki-laki ya. Jadi kalau yang namanya aktivitas seksual, aktivitas hubungan itu sebenarnya untuk laki-laki adalah kebutuhan ya, kebutuhan karena secara biologis dia akan menghasilkan ya, sel-sel sperma itu akan apa namanya akan terus diproduksi seminggu mungkin sekali atau 2 kali gitu ya. 3-4 hari itu akan penuh gitu dan harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkan dengan apa namanya dengan cara yang benar ya biasanya dengan berhubungan seksual dengan pasangan yang sah gitu ya.
lalu memenuhi kebutuhan psikologis untuk perempuan. Nah, berbeda dengan laki-laki ya, kebutuhan seksual itu untuk perempuan itu adalah kebutuhan psikologis ya, kebutuhan kenyamanan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan bahwa disayang ya, ekspresi rasa cinta dari laki-laki gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh perempuan. Ya, kita kebayangkan kalau misalnya semua kebutuhan-kebutuhan ini ya, semua aktivitas ini tidak dibingkai oleh satu komitmen yang namanya pernikahan, maka coba bayangkan apa yang akan terjadi gitu. Mungkin kalau kita lihat orang-orang di barat itu kan mereka merasa bebas gitu ya, bisa melakukan free sex ya, bukan hanya di barat saja ya, di Asia juga sama ya, kayak misalnya negara-negara baju seperti Korea, Jepang ya, mereka merasa bahwa yang namanya aktivitas seksual itu adalah kebutuhan biologis ya, yang harus disalurkan tanpa ada ikatan pernikahan pun tidak bermasalah gitu ya. Tetapi ternyata efeknya bermacam-macam ya, efek dari anak yang lahir dari hubungan sesaat itu, mereka nggak punya orang tua yang utuh ya. Bayangkan orang yang nggak punya orang tua yang utuh pasti secara psikologis akan bermasalah gitu. Self identity-nya akan bermasalah. Siapa ayah saya ya gitu. Saya lahir dari ibu ini, tapi ayah saya siapa ya gitu misalnya. Karena misalnya ayahnya nggak mau bertanggung jawab terhadap hasil hubungan tersebut gitu ya. Atau ibunya merasa saya bisa membesarkan anak saya sendiri tanpa bantuan dari laki-laki itu gitu. Karena saya nggak kenal, saya nggak mau terikat dengan orang yang tidak saya kenal dengan baik seperti itu. Tapi tentu saja itu akan menjadi masalah buat sang anak ya, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan manusia akan reproduksi ya. Jadi setiap kita membutuhkan reproduksi ini untuk meneruskan garis keturunan ya. Garis keturunan seseorang ya. Misalnya keluarga besar siapa gitu ya. Maka biasanya akan dilihat ya, anak-anaknya ada berapa orang, cucunya berapa orang gitu ya. Itu merupakan satu hal yang mungkin masih ini ya, maksudnya kalau dalam masyarakat kita menjadi satu kebanggaan gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam keluarga tersebut itu ternyata banyak orang-orang sukses, ya pasti akan menjadi satu kebanggaan buat keluarga besar dari orang itu gitu ya. Dan ini memang sejak zaman dahulu seperti itu ya, maksudnya kebanggaan akan keturunan itu akan terus ada gitu ya. Apalagi yang meneruskan nama orang tua ya, meneruskan garis keturunannya ya. Kalau mungkin bahkan di beberapa suku tertentu meneruskan marganya gitu ya, di dalam anak-anak yang terlahir itu ya, pada anak-anak yang terlahir itu. Dan makanya kalau orang yang anaknya misalnya cuma satu ya, agak sedih juga mungkin ya, karena itu ya orang zaman dulu. Kalau orang sekarang mungkin nggak mau banyak-banyak anaknya gitu ya, agak sedih karena dia nggak bisa melanjutkan keturunannya, kecuali kalau misalnya anak tersebut misalnya menikah dan punya anak lagi ya yang banyak seperti itu. Terbatas lah ya garis keturunannya. Oke, kemudian tentang seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi. Ya, ini tentu kebutuhan ya, kebutuhan. Kalau kalian bahkan sudah menikah dan sudah pernah melakukan aktivitas seksual, itu akan menjadi kebutuhan yang akan terus ingin dilakukan ya. Dan itu ya kalau di dalam agama mungkin justru salah satu bentuk ibadah yang paling menyenangkan gitu ya, meskipun menyenangkan dan diiringi dengan rasa tanggung jawab juga. Menurut WHO ya, seksualitas adalah satu aspek inti manusia sepanjang kehidupannya, yaitu meliputi seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual ya, erotisme, kenikmatan, kemesraan dan reproduksi ya. Jadi ini yang dimaksud dengan seksualitas oleh WHO tadi ya. Dan seksualitas tidak sama dengan seks ya. Kalau seks itu kan berarti aktivitas seksualnya ya.
Kalau seksualitas itu berarti lebih luas ya. Jadi ada identitas dan peran gendernya gitu ya. Ada orientasi seksualnya ya. Dia hetero atau homo ya. Seperti itu. Kemudian erotismenya, kenikmatan, kemesraan dan proses reproduksinya. Itu termasuk dalam seksualitas. Fungsi seksualitas ternyata juga dia menjaga kesuburan, kemudian juga ada unsur kenikmatan, rekreasi ya. Kalau orang yang sedang penat bekerja ya, misalnya kalau kalian nanti bekerja udah menikah gitu ya, kemudian stres dalam pekerjaan, itu ternyata bisa juga disalurkan atau direduksi ya ke stres itu dengan melakukan hubungan seksual. Lalu mempererat ikatan, menegaskan maskulinitas atau femininitas gitu ya, meningkatkan harga diri ya ketika bisa memuaskan pasangan terutama gitu ya. Terus mencapai kekuasaan ya, kekuasaan di dalam rumah tangga ya. Mengungkapkan permusuhan bisa juga ya kalau misalnya orang yang pasangan yang sering bertengkar ya. Kadang-kadang bisa jadi ini masuk ke dalam KDRT juga ya, kekerasan seksual gitu ya. Mengurangi ansietas ya, tadi kecemasan, pengambilan resiko ya terutama hamil gitu ya, kemudian juga ini termasuk resiko apa enggak ya, mungkin kalau misalnya untuk pasangan yang memang sudah lama menikah kan ingin memiliki anak ya, mungkin itu harapan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau pasangan yang baru menikah terus mereka masih sibuk sekolah ya, atau mereka masih sibuk dengan karir awal karir masing-masing, ini mungkin ya mereka merasa beresiko gitu ya. Nah, yang lebih beresiko lagi kalau misalnya melakukan hubungan seksual tanpa landasan pernikahan. Tentu resikonya akan besar ya, bisa tertular penyakit kelamin gitu ya. Kemudian juga bisa hamil di luar nikah gitu, atau ya bisa akhirnya bergonta-ganti pasangan ya, karena kan yang namanya pacaran kan bisa gampang putus gitu ya. Kalau nikah itu mau cerai prosesnya panjang ya, itu akan sulit. Kemudian juga ada keuntungan materi gitu ya. Nah kalau ini mungkin bisa jadi ya mungkin pekerja seksual ya, keuntungan materi yang bisa dilakukan dari hubungan seksual ya, mungkin itu ya baru kesana gitu ya ininya, hubungannya gitu. Kemudian aspek seksualitas ya, seksualitas dalam arti sempit ya, seks itu berarti kelamin yang termasuk dalam kelamin itu misalnya alat kelamin itu sendiri ya. Lalu terjadi adanya kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat kelamin ya, itu berarti kelenjar hormon yang hormon seksual ya dari masing-masing antara laki-laki dan perempuan ya, progesteron ya. Kemudian kalau laki-laki saya lupa ya nama hormonnya. Kemudian anggota tubuh dan ciri-ciri badani lainnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ya, karena perbedaan itu akhirnya keduanya bisa saling melengkapi ya, saling mengisi ya, dan saling memuaskan juga. Lalu melakukan hubungan. Lalu seksualitas dalam arti luas yaitu segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin, seperti misalnya perbedaan tingkah laku ya, lembut, kasar, genit ya, dan lain-lain ya. Kemudian perbedaan atribut ya, pakaian, nama ya, dan lain-lain. Kalau misalnya kita perempuan tentu berbeda kan pakaiannya dengan laki-laki. Atau nama kita tentu biasanya ya, kalau di Indonesia kan ada nama khas untuk perempuan, ada nama khas untuk laki-laki gitu ya. Atribut yang dipakai juga, aksesoris yang dipakai juga tentu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki misalnya gesper ya, kemudian dasi mungkin ya, atau mungkin sapu tangan ya. Kalau perempuan kan misalnya rok, kemudian juga tas ya, atau aksesoris yang dipakai di badan ya, itu perbedaan atribut. Lalu perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan ya, itu ya kita udah tahu bersama tentang hal itu ya. Nah, respon seksualitas ya, itu ada yang normal terdiri dari 4 tahap ya. Jadi ada fase kegembiraan, kemudian ada fase plateau ya, ada fase orgasme, sama fase resolusi ya. Biasanya kalau awal-awal itu
merasa exciting ya, menimbulkan gairah ya, kemudian juga memicu detak jantung sama mungkin badan jadi lebih panas gitu ya. Kemudian perasaan plateau ya, dimana udah mau mulai masuk ke apa namanya, naik ya, meraih puncak. Lalu ada orgasm sama resolusi ya, dimana udah mulai mencari apa namanya, tenang setelah mencapai puncak. Lalu permasalahan seksual, ketidaktahuan mengenai seks. Nah ini biasanya banyak terjadi ketika apa namanya, tidak mau belajar ya, dan ini akan sangat mengganggu ya, karena banyak sekali pasangan-pasangan yang ternyata mereka itu tidak tahu yang bagaimana cara memuaskan pasangannya gitu. Yang tahu hanya biasanya laki-laki ya, yang tahu hanya bagaimana dia bisa memuaskan dirinya sendiri. Sementara misalnya pasangannya tuh sama sekali nggak pernah merasakan nyaman ketika melakukan hubungan seksual. Ini kan perlu lakukan edukasi gitu, karena biar bagaimanapun perilaku apa namanya, hubungan ini ya harusnya bisa sama-sama saling memuaskan, sama-sama saling memberikan kenyamanan gitu. Dan kalau dalam penelitian, kalau misalnya perempuan nggak pernah merasa puas ya ketika melakukan hubungan seksual, itu biasanya dia akan stres ya, bahkan mungkin kadang suka marah-marah gitu ya, seperti itu. Karena dia merasa hubungan itu hanya siksaan aja gitu ya, hanya bukan untuk kepuasannya dia, tapi untuk memuaskan suaminya ya. Kadang-kadang religiusitas juga, apa namanya, faktor religiusitas ya, terlalu religius sehingga tidak nyaman membicarakan hal-hal yang berbau seksual ini, membuat seseorang akhirnya tidak bisa belajar, tidak belajar bagaimana cara memuaskan pasangan. Halo, itu bisa dimatikan? Siapa tuh? Lalu ada kelelahan. Halo, masih dengar nggak? Ini Mikel ya? Siapa nih Mikel? Tolong dimatikan. Iya. Iya, kelelahan ya. Faktor yang mengganggu seksualitas juga adalah misalnya kelelahan, terlalu capek bekerja ya, terutama untuk laki-laki. Mungkin kayak misalnya di Jepang itu ya mereka itu kan biasanya selalu menjadikan kerja itu sebagai sesuatu yang apa ya, mungkin kadang-kadang kita menganggap orang Jepang tuh kerja, Tuhan itu kerja gitu, Tuhannya itu kerja, bukan. Kalau kita kan lebih nyantai ya hidupnya gitu. Kalau mereka itu ya kerja itu adalah satu tujuan hidup gitu. Jadi sering merasakan kelelahan dan akhirnya jarang menyentuh pasangannya gitu di rumah ya. Padahal justru mungkin istrinya membutuhkan ya sentuhan-sentuhan dari pasangan tersebut ya. Nah ini akibat kelelahan, stres di kantor gitu. Jadi pulang tuh biasanya pengennya main game atau mungkin tidur ya, seperti itu. Itu kan sesuatu yang ya ini juga mungkin kalau di dalam Islam ada kewajiban untuk memberikan hak ya, apa namanya, hak secara psikologis ya, hak apa namanya, kepuasan batin ya kepada istri. Nah kemudian adanya konflik ya, biasanya kalau pasangan suka berantem akhirnya tidak melakukan aktivitas seksual gitu ya, seperti itu. Padahal bisa jadi aktivitas seksual itu justru sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik ya. Lalu kebosanan ya terhadap pasangan ya, mungkin ini masalah-masalah yang akan dihadapi ya. Mungkin kalau misalnya kalian nanti udah berkeluarga, terus istri, apalagi misalnya istrinya bekerja gitu ya, di rumah udah capek, udah malas, udah akhirnya apa namanya, tidak mesra lagi ya, tidak hangat lagi hubungannya. Atau misalnya istrinya di rumah aja, capek ngurusin rumah, ngurusin anak gitu ya, akhirnya lupa berdandan ya, tidak sempat berdandan,
dan suaminya tuh merasa bosan ngelihat istri yang lusuh gitu ya di rumah ya, seperti itu. Sementara di luar dia misalnya melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang cantik ya, perempuan yang seksi yang menggoda gitu ya. Nah ini mungkin perlu ada komunikasi ya, mungkin suaminya pengennya istrinya seperti apa, istrinya pengennya bagaimana gitu ya, supaya nggak terlalu capek di rumah ngurusin anak itu bagaimana, apakah perlu ada asisten rumah tangga seperti itu. Dan itu kewajiban suami untuk menyediakan asisten ya, kalau misalnya istrinya memang sibuk ya dengan ngurus anak ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ekspresi seksualitas ya, di sini ada beberapa ekspresi seksualitas ya. Ini biasanya ini kayaknya untuk perempuan aja ya, misalnya detak jantung dan tekanan darah mulai naik ya, misalnya kalau udah foreplay-nya udah mulai banyak ya, pemanasan gitu ya. Kemudian warna kulit mengalami perubahan, jadi merah gitu ya, jadi panas kan badannya, merasa rileks ya. Menikmati aktivitas tersebut, ada lubrikasi vagina ya, lalu perubahan klitoris, membesarnya vagina dengan leher rahim ya, puting menjadi tegak, itu tanda-tanda bahwa istri sudah mulai menikmati rangsangan ya. Kalau laki-laki mungkin sama juga ya, detak jantung dan tekanan darah mulai naik, kemudian juga warna kulit mengalami perubahan ya. Kemudian juga mungkin sudah mulai ada yang tegak gitu ya di bawah ya, seperti itu. Nah, itu merupakan ekspresi seksualitas. Nah, kesimpulan ya, seks adalah kata yang tidak asing di telinga kita, tetapi seringkali kita merasa tabu dan jika menyinggungnya. Padahal ini juga merupakan satu ilmu yang harus dipelajari ya, terutama ketika kalian sudah menikah ya. Kalau sudah menikah, jadi mungkin pertama kalian belajar tentang komitmen, tentang tanggung jawab gitu ya, belajar untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang kalian lakukan gitu ya. Kemudian kalian siap untuk menjalin komitmen melalui pernikahan. Nah, di dalam pernikahan itu kalian bisa belajar berbagai macam hal tentang aktivitas seksual. Jadi jangan dibalik gitu ya, belajar seksualnya jangan sekarang sebelum menikah, nanti kepingin nggak bisa disalurin gitu. Tapi setelah menikah ya, setelah menikah belajar, kemudian juga saling mempraktekkan gitu ya. Itu akan sangat bermanfaat untuk melanggengkan pernikahan ya. Karena saling memuaskan ya, kalau laki-laki puas secara fisik dan perempuan juga puas secara psikologis ya. Kemudian agar kita dapat membicarakan dan mendiskusikannya dengan bebas terbuka, para ahli bahasa dan ilmuwan membuat seks menjadi ilmiah dengan menambahkan seksualitas ya, tadi ada tasnya atau logi ya, seksologi ya. Ini bisa menjadi bekal ya, mudah-mudahan menjadi bekal buat kalian untuk melihat ya aktivitas seksual itu dengan cara yang benar ya. Karena mungkin kalau misalnya belajar di luar belajar di medsos gitu misalnya, atau belajar melalui YouTube, mungkin nggak ada arahan yang jelas gitu. Yang mungkin yang ditawarkan hanya kenikmatan saja, padahal di balik kenikmatan itu ada tanggung jawab yang besar yang harus kalian penuhi ya melalui aktivitas ini. Baik, mungkin itu ya yang bisa disampaikan sekarang.